Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Saya dari kelas 5A D4 ABG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres saya, yaitu Make Us Building Mall dan Apartemen dengan mata kuliah Stupadu 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Make Us Building. Make Us Building adalah bangunan multifungsi, biasanya terdiri dari apartemen, hotel, kantor, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari mall. Mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran dan distribusi barang jasa yang bercirikan komersial, melibatkan perencanaan dan perancangan yang matang karena bertujuan memperoleh keuntungan profit sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari apartemen. Apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya. Oke, di sini saya mendapatkan studi kasus tentang mall, yaitu Mall Taman Anggrek, Jalan Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Untuk studi kasus keduanya, saya mendapatkan yaitu Willis Tower Gensler yang berlokasikan di Chicago, United States. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus saya, yaitu apartemen, yaitu saya mendapatkan di Pakubuwono Spring Apartemen yang beralamatkan di Jalan Tengku Nyak Ari di nomor 9 Kebayoran Lama. Untuk studi kasus kedua saya yaitu Marskin Pisto, yaitu di lokasi Kota Kuolo. Untuk studi kasus saya yang ketiga yaitu PK26 Apartemen, lokasi di Varna, Bulgaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan ruang dari mall. Oke, kebutuhan ruang di mall untuk di bagian pengunjung dengan melakukan aktivitas yaitu kegiatan belanja, kegiatan rekreasi, yang dimana membutuhkan ruangan retail store, restoran, cineplex, bioskop, kafe, game center, food court, supermarket, department store, dan bersantai di taman. Oke, selanjutnya yaitu penyewa rental, yang dimana akan melakukan aktivitas menjual produk barang dan jasa, melayani pembeli, serta menerima pembayaran, di mana membutuhkan ruang retail store, gudang, dan kasir. Selanjutnya, untuk pelaku restoran dan food court, yang dimana melakukan aktivitas menerima stok barang, menyiapkan bahan masakan, menyediakan menu, menerima pembayaran, membersihkan alat makan, dan istirahat, yang dimana membutuhkan ruang, loading dock, dapur, gudang bahan, ruang makan, kasir, ruang cuci, dan ruang karyawan. Selanjutnya, untuk pelaku di bagian kafe, yang dimana melakukan aktivitas menyiapkan bahan minuman, menyediakan menu, menerima pembayaran, membersihkan alat makan dan minum, serta beristirahat, di mana membutuhkan ruang, dapur, gudang bahan, kasir, ruang cuci, dan ruang karyawan. Selanjutnya, untuk di game center, di mana akan melakukan aktivitas yaitu pembelian tiket, yang dimana akan membutuhkan ruang tiket box. Untuk bagian di supermarket, di mana akan melakukan aktivitas melayani pembeli, menerima pembayaran, menerima stok barang, dan beristirahat, di mana akan membutuhkan ruang kasir, loading dock, gudang, dan ruang karyawan. Untuk di bagian department store, akan melakukan sebuah aktivitas melayani pembeli, menerima pembayaran, menerima stok barang, serta beristirahat, di mana akan membutuhkan ruangan kasir, loading dock, gudang, dan ruang karyawan. Untuk di Cineplex, di mana akan melakukan aktivitas menjual tiket serta beristirahat, di mana akan membutuhkan ruang tiket box dan ruang karyawan. Untuk bagian pengelola, yaitu General Manager, akan melakukan sebuah aktivitas pengelolaan administrasi, pengelolaan pusat mall, koordinasi, beristirahat, yang dimana akan membutuhkan ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, dan laboratori. Untuk di bagian manajer, akan melakukan sebuah aktivitas pengelolaan bangunan, pemeliharaan bangunan, yang dimana akan membutuhkan sebuah ruang kerja. Untuk selanjutnya, kepala divisi
akan melakukan sebuah aktivitas, melakukan koordinasi di divisi dan pengelolaan, yang dimana akan membutuhkan ruang rapat dan ruang kerja. Untuk kepala seksi, akan melakukan sebuah aktivitas, melakukan koordinasi divisi dan staf, dan pengelolaan, yang dimana akan membutuhkan sebuah ruang kerja. Untuk di bagian staf, akan melakukan sebuah aktivitas menyimpan arsip dan pengelolaan, yang dimana akan membutuhkan sebuah ruang kerja. Untuk di kelompok aktivitas pelengkap, yaitu perbankan, akan menyediakan jasa mesin ATM, yaitu akan membutuhkan sebuah ruang ATM. Untuk aktivitas pelayan, yang dimana akan melakukan kegiatan sembahyang dan kesehatan dan keamanan, yang dimana akan membutuhkan ruang musola, ruang wudhu, ruang P3K, dan ruang pos keamanan. Untuk kelompok aktivitas pendukung, yang dimana akan membutuhkan kegiatan keamanan, memeriksa mencatat keluar masuk barang dan laboratori, yang dimana akan membutuhkan sebuah ruang keamanan, loading dock, dan laboratori. Untuk bagian teknikal mechanical electrical, yang dimana akan melakukan aktivitas pemeliharaan, mechanical electrical, penyimpanan dan pemeliharaan, dan pengelolaan utilitas bangunan, yang dimana akan membutuhkan ruang utilitas, gudang alat, dan gudang perabot. Untuk terakhir, yaitu bagian parkiran, akan melakukan aktivitas parkir pengunjung, parkir pengelola, parkir servis, yang dimana akan membutuhkan ruang parkir umum, parkir pengelola, dan parkir servis. Selanjutnya, sini saya mendapatkan besaran ruangan untuk mall, yang dimana ada retail store dengan total untuk kelompok aktivitas utama, retail store, main Angkor, untuk kelompok aktivitas pengelola, dan kelompok aktivitas pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kelompok aktivitas utama, yaitu retail store, yang dimana terdapat retail besar, retail sedang, retail kecil. Dengan luas total retail tersebut 5.700 meter persegi. Untuk main Angkor, terdapat ruangan, ruang makan, kasir, dapur, gudang, area untuk bagian restoran. Selanjutnya untuk bagian food court, terdapat ruang makan, counter. Untuk di bagian coffee shop, terdapat area duduk, ruang counter. Untuk di bagian game, terdapat area permainan. Untuk di bagian supermarket, terdapat area perbelanjaan, servis dan sirkulasi. Untuk department store, terdapat ruang area perbelanjaan, servis dan sirkulasi. Untuk di bagian Cineplex, terdapat ruang penonton, sirkulasi, ruang proyektor, ruang tiket. Untuk di bagian studio, terdapat ruang penyimpanan dan hall. Untuk di bagian laboratori pria, terdapat kamar mandi atau WC, urinal, wastafel. Selanjutnya, untuk lapangan ice skating, terdapat lintasan ski luncur, sirkulasi, dan ruang ganti, kamar mandi, ruang wasit dan pelatih, loket dan pintu masuk, ruang lemari pakaian atau bangku, kamar mandi dan WC, ruang kesehatan, ruang penyewaan sepatu, ruang pengawasan, ruang pimpinan, ruang kerja, tempat alat besar, tempat alat kecil, tempat alat pembersih, ruang EL, dan penghubung. Untuk total semua luasan tersebut dari rental store, angkor tenan, dan area perdagangan. Untuk rental store terdapat 5.700 meter persegi. Untuk angkor tenan terdapat 14.048,17 meter persegi. Untuk luas total area perdagangan terdapat 19.748,17 meter persegi. Selanjutnya, besaran ruang untuk kelompok aktivitas pengelola, yaitu terdapat ruang general manager, yaitu ruang kerja, sekretaris, tamu, manager office operation, ruang manager building operation,
Kepala Divisi, Kadip General Affairs, Kadip Marketing, Kadip Finance and Accounting, Kadip Customer Service, Kadip Housekeeping, Kadip Security and Packing, Kadip Engineering, Kadip Entertainment, Kepala Seksi, Kepala Finance, Kasih Accounting, Kasih Housekeeping, Kasih Gardener, Kasih Sipil, Kasih Security, Kasih Parking, Kasih Mechanical, Kasih Electrical, Kasih AC, Kasih Elevator, Ruang Staf General Affairs, Ruang Staf Marketing, Ruang Staf Finance and Accounting, Ruang Staf Customer Service, Ruang Staf Housekeeping, Ruang Staf Parking, Staf Engineering, Staf Entertainment. Yang dimana dengan total luas lantai 1,118,68 meter persegi. Selanjutnya, kelompok aktivitas pelengkap, yang dimana terdapat anjungan tunai atau ATM dengan total luas lantainya 20 meter persegi. Untuk pelayanan, terdapat ruang sholat, ruang wudhu, ruang P3K, dan pos keamanan dengan total luas lantai 34 meter persegi. Untuk ruang laboratorium umum, terdapat ruang kamar mandi, ruang urinal, wastafel, laboratori wanita, kamar mandi wanita, wastafel wanita, satu dengan total 476,35 meter persegi. Oke, untuk aktivitas utama terdapat 7.096,81 meter persegi dengan luasnya. Untuk aktivitas pengelola 1.332.328 meter persegi. Untuk aktivitas pelengkap 20 meter persegi. Aktivitas pendukung aktivitas pelayanan 476,35 meter persegi. Untuk aktivitas pendukung 601 meter persegi. Untuk area non-produktif atau taman dan ruang terbuka, 60% dikali luas lantai dasar aktivitas utama, yaitu terdapat 4.258,86 meter persegi. Dengan total luas lantai dasar adalah 18.041,66 meter persegi. Di sini saya membuat bubble diagramnya. Untuk ruang manajer terdapat ruang rapat, ruang ke bak pemasan, ruang ke bak operasional, ruang ke bak kepegawaian, ruang sekretaris, ruang pimpinan, ruang ke bak keuangan, ruang ke bak keamanan. Di sini saya membuat di bagian restoran, yaitu terdapat area makan, toilet pria, gudang, kasir, dapur, toilet, wanita, counter. Untuk bagian bioskop, saya membuat bubble diagram studio, kasir, toilet pria, ruang karyawan, ruang proyektor, toilet wanita, dan kafe. Untuk bagian ruang umum, saya membuat hall, ATM center, ruang informasi, toilet, ruang keamanan. Untuk di bagian musola, saya membuat ruang sholat, ruang wudhu, toilet, ruang keamanan, dan ruang penitipan. Untuk ruang karaoke, saya membuat order box, yaitu ruang karaoke small, toilet, bar, ruang karaoke deluxe. Untuk food court, saya membuat ruang makan, toilet, kasir, dan counter. Untuk bagian keamanan, saya membuat ruang CCTV dan ruang security. Untuk ruang department store, saya membuat area pembelanjaan, toilet, dan kasir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian apartemen. Yang dimana ada pola pelaku dan aktivitas. Untuk bagian pelaku, terdapat aktivitas datang, parkir, masuk ke apartemen untuk membutuhkan ruang, area parkir, kamar, tempat gym, kolam renang, ATM center, dan minimarket. Untuk ruang pimpinan, melakukan aktivitas datang, parkir, menjalankan tugasnya, ibadah, buang air kecil dan besar,
dan pulang. Untuk membutuhkan ruang area parkir, ruang pimpinan, ruang rapat, toilet, dan musola. Untuk di kepala bagian, melakukan aktivitas, datang, parkir, menjalankan tugasnya, ibadah, buang air besar dan air kecil, dan pulang. Membutuhkan ruang area parkir, ruang kepala bagian, ruang rapat, toilet, dan musola. Untuk sekretaris, melakukan datang, parkir, menjalankan tugasnya, ibadah, buang air besar dan kecil, dan pulang. Membutuhkan ruang area parkir, ruang sekretaris, ruang rapat, toilet, dan musola. Untuk mekanikal elektrikal, melakukan datang, parkir, menjalankan tugasnya, ibadah, buang air besar dan air kecil, dan pulang. Membutuhkan ruang area parkir, ruang panel, ruang AHU, ruang Mi, toilet, dan musola. Untuk ruang staf, dia membutuhkan ruang area parkir, ruang staf, ruang rapat, toilet, dan musola. Untuk penerangan keamanan, membutuhkan area parkir, ruang persiapan, toilet, dan musola. Untuk pelayanan servis, membutuhkan area parkir, resepsionis, toilet, dan musola. Untuk security dan satpam, membutuhkan area parkir, pos satpam, ruang security, ruang CCTV, toilet, dan musola. Untuk tugas parkir, membutuhkan ruang area parkir, toilet, dan musola. Selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan ruang, di mana terdapat lobi, ruang pimpinan, ruang sekretaris, ruang manajer, ruang staf, ruang rapat, gudang, pantry, ballroom, laundry, ruang CCTV, ruang security, musola, ruang janitor, area parkir, kamar bed, kamar 1 bed, kamar 2 bedroom, kamar duplex, kolam renang, minimarket, fitness, ruang wakil manajer, ruang administrasi, dan ruang mekanikal. Di sini saya mendapatkan bagian-bagian ruang untuk di apartemen. Untuk bagian A, kantor eksekutif, yaitu ruang pimpinan, ruang sekretaris, dan ruang rapat. Untuk bagian B, yaitu front office, yaitu ruang kepala bagian dan ruang staf. Untuk housekeeping dan laundry, yaitu bagian laundry dan ruang cleaning service. Untuk di bagian D, yaitu forcing dan store, yaitu terdapat ruang minimarket dan ATM. Untuk bagian E, ruang preparation dan service, yaitu dapur, ruang saji, dan ruang servis. Untuk bagian I, security dan basement, yaitu ruang security, ruang satpam, pos satpam, ruang genset, ruang CCTV, ruang pompa, ruang panel, ruang STP, reservoir air, gudang, dan ruang sampah. Untuk ruangan G, yaitu kamar, terdapat kamar studio, kamar 1 bedroom, kamar 2 bedroom. Untuk bagian H, yaitu lobby, yaitu ruangan entrance lobby, resepsionis, toilet, tempat duduk, dan laboratory. Untuk bagian H, yaitu restoran, terdapat ruang makan, dapur, gudang, dan kasir. Untuk bagian J, yaitu multifunction room, yaitu terdapat bagian ballroom, ruang persiapan, dan gudang. Untuk bagian K, yaitu bagian kolam renang, terdapat ruang kolam renang, locker, dan toilet. Untuk bagian L, fitness center, terdapat ruang gym, ruang ganti, dan ruang kasir. Selanjutnya, di sini saya ada membuat matriks bagian apartemen. Yang dimana yang pertama ruangan A, executive office, terdapat ruang pimpinan, sekretaris, dan ruang rapat, yaitu secara berhubungan langsung. Untuk bagian B, front office, yaitu ruang kepala bagian dan ruang staf, dia berhubungan langsung. Untuk yang bagian C, housekeeping dan laundry, dia berhubungan tidak langsung. Untuk bagian D, forcing dan store, yaitu minimarket dan ATM, dia melakukan berhubungan tidak langsung. Untuk bagian dapur dan bagian preparation dan service, yaitu terdapat dapur, ruang saji, dan ruang servis. Untuk dapur dan ruang saji, dia berhubungan langsung. Ruang saji dan ruang servis berhubungan tidak langsung. Dapur dan ruang servis berhubungan tidak langsung. Untuk security dan basement, terdapat ruang security, ruang mekanikal, ruang satpam, ruang genset, CCTV, pompa,
ruang panel, ruang STP, reservoir air, gudang, dan ruang sampah dan ruang AHU. Di mana ruang security dan ruang mekanikal berhubungan tidak langsung, ruang mekanikal dan ruang satpam berhubungan tidak langsung, ruang satpam dan ruang genset berhubungan langsung, ruang genset dan ruang CCTV berhubungan langsung, dan sebagainya. Di sini bagian J yaitu multifunction room. Terdapat ballroom, ruang persiapan, dan gudang. Di mana ballroom dan ruang persiapan berhubungan langsung, ballroom dan gudang tidak berhubungan, ruang persiapan dan gudang tidak berhubungan. Untuk kolam renang, terdapat tiga ruangan yaitu kolam renang, ruang loker, dan toilet, semua berhubungan langsung. Untuk ruang fitness terdapat ruangan gym, ruang ganti loker, dan kasir, itu semua berhubungan langsung. Untuk area parkir yaitu parkir motor dan parkir mobil berhubungan langsung. Di sini saya membuat bubble diagram. Untuk yang executive office yang bagian A terdapat ruang pimpinan, ruang rapat, dan ruang sekretaris. Untuk bagian B, front office, yaitu ruang staf dan ruang kepala bagian. Untuk yang berwarna hijau, itu berhubungan langsung. Warna kuning berhubungan tidak langsung, dan warna merah tidak berhubungan. Ini bagian C, ruang housekeeping dan ruang laundry. Terdapat ruang laundry dan ruang cleaning service. Yaitu berhubungan tidak langsung. Untuk bagian E, terdapat dapur, ruang saji, dan ruang servis, yang dimana ruang saji dan dapur berhubungan langsung, ruang dapur dan ruang servis tidak langsung, ruang saji dan ruang servis tidak langsung. Oke, di sini ada bagian F yaitu security dan departemen, yang dimana terdapat ruang STP, ruang pompa, gudang, ruang panel, ruang security, ruang CCTV, ruang mekanikal, ruang AHU, ruang sampah, ruang reservoir air, ruang genset, dan pusatpam. Untuk bagian G yaitu kamar studio, kamar bed 2 dan kamar 1 bedroom dan kamar 2 bedroom. Untuk bagian H yaitu lobby, ada entrance lobby, lavatory, resepsionis, toilet, tempat duduk. Untuk bagian restoran, terdapat dapur, kasir, gudang, dan ruang makan. Untuk bagian fungsi allroom, terdapat ballroom, ruang persiapan, dan gudang. Untuk bagian kolam renang, terdapat ruang kolam renang, ruang loker ganti, dan toilet. Untuk bubble diagram, bagian L, yaitu fitness center, terdapat ruang gym, ruang ganti loker, dan ruang kasir. Untuk bagian M, terdapat area parkir, yaitu parkir motor dan parkir mobil. Di sini saya akan menjelaskan untuk besaran ruang di apartemen. Dengan kelompok ruang bagian kantor eksekutif, yaitu ruang pimpinan, sekretaris, dan ruang rapat, yaitu dengan total 107,2 meter persegi. Untuk di bagian B, front office, yaitu terdapat ruang kepala bagian dan ruang staf, yang dimana dengan total luas ruang yaitu 100 meter persegi. Untuk di bagian C, housekeeping dan laundry, terdapat ruang janitor, yang dimana dengan luas total 6 meter persegi. Untuk pusing dan store, yaitu minimarket dan ATM center, dengan total ruangan 138 meter persegi. Untuk bagian E yaitu preparation and service, terdapat dapur, ruang saji, dan ruang servis, di mana dengan total luas ruangan 32,4 meter persegi. Untuk di ruang security dan departemen, terdapat ruang security, ruang mekanikal, pos satpam, ruang genset,
ruang CCTV, ruang pompa, ruang panel, ruang STP, reservoir air, gudang, ruang sampah, ruang AHU, dengan total 636 meter persegi. Untuk bagian kamar, yaitu kamar studio, kamar 2 bedroom, dan kamar 1 bedroom, yang dimana dengan total 7.480 meter persegi. Untuk bagian lobi, yaitu entrance lobby, resepsionis, tempat duduk, toilet, dan lavatory, dengan total luas ruangannya 140 meter persegi. Untuk di bagian restoran, terdapat ruang makan, dapur, gudang, kasir, yaitu dengan total luas ruangan 218,79 meter persegi. Untuk multifunction room, yaitu ballroom, ruang persiapan, dan gudang, dengan total luas ruangan 234 meter persegi. Untuk kolam renang, terdapat kolam renang, ruang loker atau ruang ganti, dan toilet, dengan total luas ruangan 840 meter persegi. Untuk fitness center, terdapat ruang gym, ruang ganti atau loker, dan ruang kasir, dengan total luas ruangan 337,55 meter persegi. Untuk di area parkir, yaitu parkir motor, dengan total 216 meter persegi. Untuk total luas keseluruhan, yaitu 14.559 meter persegi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.